untuk Oke, mempersingkat silakan waktu. Pak. Durable goods tadi, yang dimaksud durable goods yang jatuh adalah durable goods yang core, jadi di luar pertahanan maupun di luar transportasi. Memang kemarin pada hari Jumat dolar melemah tajam seiring laporan pesanan barang tahan lama yang mengecewakan ketika komponen pesanan barang transport dan pertahanan itu turun. Kemudian juga lihat juga bahwa belanja modal perusahaan lebih berhati-hati di tengah beberapa faktor seperti penurunan harga minyak. Kemudian juga menyebabkan perusahaan-perusahaan minyak juga mengurangi karyawannya, kemudian pengurangan investasi di berbagai sektor untuk sektor perminyakan, termasuk kita melihat nanti bahwa laporan RIC dari Hughes Bakers bahwa menyatakan bahwa RIC itu terus mengalami penurunan untuk operasinya. Kemudian kita melihat barang tahan lama yang dimaksud dengan durable goods adalah bertahan selama 3 tahun, yang dimasukkan ke dalam pembelian barang-barang modal, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian juga beberapa ekonom tetap meyakini bahwa penyebab perlambatan dari hal ini dipicu oleh kondisi cuaca yang tidak normal, kemudian juga dikombinasikan dengan gangguan pada aksi mogok di pelabuhan West Coast. Kemudian juga data untuk GDP juga diperkirakan hanya tumbuh 1% selama periode bulan Januari hingga bulan Maret. Jadi beberapa data untuk hal ini dirasa cukup melemah. Kemudian juga data-data mingguan bisa dibaca dari beberapa situs. Kita simpulkan bahwa penjualan rumah baru juga menurun di Amerika Serikat. Kemudian juga faktor activity juga menurun daripada bulan April. Kemudian jobless claim meningkat ke 295.000. Kemudian consumer sentiment yang terlihat meskipun mengalami kenaikan, namun tingkat pengangguran juga meningkat. Kemudian inflasi yang terjadi sepertinya kembali lagi ke negatif teritori. Kemudian housing start yang diumumkan juga di bawah ekspektasi. Jadi dari beberapa berita yang terjadi minggu lalu, terakhir pada hari Jumat kemarin membawa pengaruh yang cukup turunnya di pergerakan harga dolar indeks. Kemudian kalau kita melihat euro area, di samping masalah Yunani yang sudah barang tentu pada bulan April ini terus memuncak, kemarin pada hari Jumat dilakukan bahwa terjadi peringatan keras terhadap Yunani untuk terus melaksanakan reformasi perekonomian, namun begitu terjadi penolakan di pemerintahnya sendiri. Kemudian Jerman dibaca sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan apakah mendukung Yunani atau membantu. Namun begitu tidak ada artinya bagi Jerman untuk membantu apabila kebijakan perekonomian untuk tingkat pajak yang terus tidak dinaikkan, kemudian juga dengan pembayaran pensiun. Kedua faktor ini merupakan faktor penentu kemenangan pada partai Syriza kemarin, sehingga tidak mungkin dilaksanakan pada saat ini, manakala mereka partai Syriza menjanjikan hal yang positif terhadap reformasi ini terhadap rakyatnya, sementara apabila dilaksanakan saat ini maka ada kemungkinan terjadi mosi tidak percaya terhadap partai tersebut saat ini. Nah ini terlihat juga bahwa kegamangan dari perekonomian Yunani, saya kira dari perjanjian Troika, yaitu Euro Committee, kemudian ECB maupun IMF, terlihat tidak dilaksanakan untuk reformasi pada tanggal pada akhir bulan April ini hingga bulan Maret ke depannya. Jadi proposal untuk permintaan terhadap permintaan dari Troika ini tidak dapat dipenuhi oleh Yunani. Kemudian juga Yunani kemarin telah diberikan sanksi tidak akan diberikan pinjaman modal kembali dalam jumlah yang besar apabila hal ini tidak dipenuhi. Kemudian dari sisi lainnya sebetulnya hal yang cukup positif dari inflasi yang terjadi secara tahunan itu meningkat dari 0,3% minus 0,3% menjadi minus 0,1%.
meningkat ke arah positif meskipun ancaman deflasi masih tetap ada. Kemudian hal yang menggembirakan adalah di euro area dalam laporan bulanan sebesar 1,1% dari 0,6%. Jerman menempati posisi yang cukup bagus di sini untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan tingkat inflasi di euro area ini. Kemudian terlihat juga dari pergerakan mingguan yang terjadi di euro memuncak pada akhir minggu kemarin di dalam tren yang panjang, yaitu tren daily atau weekly dalam keadaan drop. Namun untuk tren yang terjadi untuk 4 jam maupun 1 hari terlihat euro mengalami penguatan. Nanti secara teknikal kita bisa lihat bagaimana pergerakan harga euro ini. Kemudian di oil, laporan yang terjadi di stock exchange yang terjadi di Amerika Serikat ya di sini terbaca juga stok yang terjadi cukup besar, 5,32 million barrel dari 1,29. Hal ini juga memberikan pengaruh sebetulnya memberikan pengaruh terhadap tekanan harga oil pada saat itu. Kemudian laporan yang dilaksanakan oleh Hitsbaker juga menyatakan terjadi pengurangan sebesar 22 dari periode yang lalu tanggal 24 April terbaca yang terhitung ada 932 rig. Kemudian pada tanggal di Amerika Serikat, kemudian pada tanggal 24 April yang merupakan Kanada yang merupakan negara produksi minyak di Amerika Serikat terbesar kedua di wilayah tersebut menempati posisi ke-79 pembacaan dari rig count. Kemudian dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar minus 89 pada Kanada dan Amerika Serikat di 929, jadi minus 929. Perbandingan antara laporan-laporan ini sudah benar tentu membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan harga oil pada hari Rabu hingga pada hari Jumat pada penutupan minggu lalu. Kemudian minggu ini, saya rasa minggu ini market tetap berfokus terhadap FOMC statement yang terjadi pada hari Kamis besok. Meskipun dinyatakan tetap 0,25%, namun pidato-pidato yang dilaksanakan oleh petinggi Fed nampaknya juga merupakan fokus utama para pelaku pasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Kemudian juga pada hari yang sama ada pengumuman terhadap New Zealand yaitu mengenai masalah official cash rate yang terjadi diperkirakan tetap di 3,5%. Kemudian kita melihat GDP quarter to quarter sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu dilaporkan jelek, ya itu menjadi 1% dari 2,2% dari hasil revisi. Jadi dari Amerika Serikat kita baca di sini dari data GDP quarter to quarter yang merupakan leading indikator untuk pembacaan fundamental oleh sebagian besar para pelaku pasar melihat masih dalam keadaan belum menentu. Kemudian hal ini juga yang membawa pengaruh untuk kenaikan tingkat suku bunga yang diperkirakan juga akan tertahan. Kemudian di Jepang juga pada tanggal 30 April pada hari Kamis nanti akan diumumkan monetary policy statement yang terjadi apakah akan menaikkan sebesar 80 triliun pola bantuan stimulus yang terjadi pada akhir tahun 2015 ini atau menambah lebih besar lagi. Kemudian kita lihat pengumuman-pengumuman tentang inflasi di Australia pada hari Jumat besok. Kemudian manufacturing di pound sterling maupun di Amerika Serikat terjadi pada hari Jumat juga pada penutupan fundamental yang terjadi pada hari Jumat minggu depan sekitar tanggal 1 Mei. Demikian Bu Sundari ulasan fundamental. Saya kira market berfokus terhadap Yunani tetap terhadap Yunani maupun terhadap pengumuman terhadap tingkat suku bunga yang akan direncanakan pada hari Kamis ini di Amerika Serikat ya. Ya, Pak Dwi, memang dari Yunani sendiri, progres negosiasi Yunani menunjukkan kemajuan untuk mengamankan dana bantuan ya. Namun ekspektasi masih cukup rendah jika dilihat hasil rapat Eurogroup pada hari Jumat kemarin untuk meraih deal mengenai resolusi Yunani.
Mungkin langsung bisa dilanjutkan ke teknikalnya Pak Dwi. Ya, perkembangan untuk rapat itu sendiri saya kira belum cukup menggembirakan, karena kan ada beberapa ganjalan yang tidak dipenuhi oleh pemerintah Yunani, Bu Sundari. Jadi saya kira juga terlihat market masih dalam keadaan pengawasan untuk bearish di euro. Oke. Untuk teknikal kita lihat di sini. Nah ini dia saya sebut bahwa fundamental yang terjadi di Amerika Serikat memburuk dibuktikan dengan keadaan di dolar indeks yang saya kira dapat dijadikan patokan untuk pengambilan keputusan di beberapa currency pairs maupun komoditi. Yang terlihat di sini sedikit ya kecil ya head and shoulder yang terjadi di sini dalam keadaan rising price. Di sini tren yang terjadi meningkat, kemudian head and shoulder terbaca untuk chart daily. Kemudian right shoulder telah memecah untuk support di wilayah 97.394. Kemudian kita melihat target lanjutan untuk pergerakan di dolar indeks sendiri saya kira menyentuh ke angka 96.054. Hal ini menjadi patokan kita untuk melihat tren yang terjadi untuk beberapa currency pairs termasuk di euro maupun di pound sterling maupun di komoditi. Langsung kita melihat keadaan di euro. Nah ini dia yang saya bilang cukup positif untuk inflasi, ternyata membawa pengaruh yang cukup lumayan sebetulnya di sini untuk pergerakan jangka pendek yang terjadi di euro dengan chart daily, meskipun masih berada di bawah angka 1.105, kemudian angka terbawah 1.046 di sini. Namun begitu harga euro dolar masih beranjak ke angka 1.105. Tren yang terjadi saya kira mengalami kenaikan disebabkan oleh meninggalkannya inflasi yang sangat negatif. Yang terbaca adalah 0,1%. Kemudian kita melihat dari faktor Jerman juga membawa pengaruh yang cukup positif. Meskipun ancaman terhadap Yunani, saya kira harga tertinggi di 1.10511 masih terbaca untuk pembalikan arah. Kemudian kita melihat untuk pound sterling. Di sini untuk pound sterling, setelah diumumkan tetapnya tingkat suku bunga, tren yang terjadi masih dalam keadaan uptrend. Untuk pound sterling, saya kira terjadi high yang terjadi 1.5164, saya kira telah tembus di sini angka tertinggi resisten yang terbentuk. Kemudian target yang terjadi cukup jauh untuk lanjutan di angka 1.53932. Pound sterling untuk saat ini masih terus dibayangi oleh pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei bulan depan, sehingga saya kira untuk pound sterling masih dikatakan dalam keadaan tren panjang untuk bearish karena masalah pemilu tersebut. Kemudian di dolar yen, ini dia dolar yen masih tetap setia terhadap pattern symmetrical triangle-nya. Kemudian saat ini masih berada di wilayah tengah menuju ke 1.18492 untuk pergerakan di dolar yen dengan chart daily. Kemudian kita melihat di minyak. Nah ini dia minyak. Pergerakan yang terjadi untuk hari ini masih belum menunjukkan arah sesungguhnya, dikarenakan pada hari Senin ini dirasa volume transaksi masih sedikit untuk memasuki pergerakan dari harga minyak, kecuali nanti jam 15 kita melihat pada saat market euro masuk. Kemudian pergerakan yang terjadi pada minggu lalu, ternyata harga minyak selama 1 minggu penuh masih dalam bentuk range yang di sini. Tetap masih berada di atas angka 54 dolar per barrel, tepatnya di angka 57.10. Kemudian masih ada support yang terbaca di sini di dalam kisaran 56.61. Untuk emas, saya kira untuk emas masih dalam keadaan stagnan, meskipun pergerakan yang terjadi untuk bulan ini masih mengalami stagnan ya, masih mengalami stagnan. Kemudian kita mengecilkan kembali untuk time frame untuk pergerakan daily hingga menjelang akhir bulan April ini emas mengalami penurunan.
Target telah tersentuh sebetulnya untuk target utama di 1178,48 yang merupakan harga terendah yang terjadi pada akhir bulan Maret kemarin. Kemudian harga pada saat ini juga menyentuh di harga yang sama. Kemudian tren yang terjadi masih dalam keadaan downtrend untuk di emas dengan chart daily. Kemudian 4 jam juga menunjukkan target penurunan yang sama. Kemudian harga resisten masih terbaca, masih berada jauh di atas. Kemudian di sini kita melihat target selanjutnya di 1173,79 untuk pergerakan. Kemudian target untuk peningkatan berada di angka kisaran ini guys, yaitu 1199,09. Untuk Australia dollar, kembali lagi ke currency pairs yang belum sempat dibahas. Saya kira masih dalam keadaan positif di sini setelah melewati dari titik resisten yang terbentuk. Meskipun untuk jangka panjang masih dalam keadaan stagnan. Kemudian kita melihat dari daily-nya sendiri mengalami bullish candle, ada 3 bullish candle yang terjadi setelah koreksi, kemudian berada di atas resisten. Target lanjutan saya kira telah mendekati ke angka tertinggi yaitu di 0.784. Kemudian lanjutan kita melihat di 0.793. Demikian beberapa ulasan yang terjadi di beberapa instrumen investasi yang kita punya. Ya, Pak Dul, mungkin sedikit dibahas mengenai indeks saham Asia, Pak Dul. Asia Stock untuk Nikkei. Nah ini dia, saya mempergunakan grafik yang sama dari 2 minggu yang lalu. Terlihat Nikkei sangat merespon dari resisten yang kita bentuk di sini. Telah beberapa kali resisten yang terbentuk, bahkan pada pergerakan yang terjadi terakhir, yaitu 3 hari terakhir terbentuk di sini koreksi yang cukup bagus saya kira sebelum terjadi peningkatan kembali untuk pergerakan harga Nikkei. Harga maksimal terbaca di sini ya di 20213. Kemudian tren yang terjadi masih dalam keadaan naik. Kemudian kita melihat untuk pergerakan. Nah ini dia untuk pergerakan untuk support terus menyempitnya harga mendekati harga support dan resisten yang terbentuk di sini meruncing ya di sini terbaca untuk support 19878 untuk Nikkei. Kemudian untuk Hang Seng, untuk pergerakan di Hang Seng pada pembukaan tadi melonjak yang cukup signifikan sehingga terjadi breakout pada harga tertingginya pada hari Jumat kemarin yaitu 28.180. Kemudian hari ini bisa kita jadi patokan untuk swing yang terjadi maksimum. Nah ini dia tepat sekali di 28.533 yang merupakan refleksi dari penarikan garis Fibonacci high dan low yang terjadi pada swing dominan yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Kemudian kita kira untuk saat ini apabila terjadi bearish candle dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi sell di angka 28.533. Untuk KOSPI saya kira juga seperti itu telah menyentuh resisten maksimum yang terbentuk pada tanggal 4 Agustus 2014. Saat ini berusaha untuk terjadi bearish candle. Apabila terjadi bearish candle kita dapat memanfaatkan untuk posisi sell untuk di KOSPI hingga ke target 268.91. Demikian Bu Sudari saya kira dapat disimpulkan dari keseluruhan beberapa ulasan fundamental maupun teknikal pada hari ini. Iya, Pak Duli, terima kasih atas informasinya. Bisa disimpulkan bahwa dari beberapa mata uang dimulai dari dolar Amerika terdapat hari Jumat kemarin terdapat data durable goods yang buruk dan membuat dolar Amerika terpuruk ya, di mana data tersebut mencerminkan belanja modal perusahaan yang lebih berhati-hati di tengah beberapa faktor seperti penurunan harga minyak, kemudian juga pengurangan investasi yang dimulai dari akhir tahun lalu. Kalau dari secara teknikal untuk dolar Amerika daily masih mengalami penurunan. Dan fokus dolar Amerika kita masih melihat ya pada minggu ini ada FOMC yang mana datanya diperkirakan ya untuk official
bounce rate Amerika yaitu di 0,25%. Sementara dari zona Eropa kemarin terbantu oleh data info Jerman yang membuat euro naik ke level tertinggi selama 2 pekan. Namun demikian untuk euro masih melihat ya dibayangi oleh berita mengenai Yunani. Untuk pound sterling sendiri juga pada hari Jumat kemarin menyentuh level tertinggi selama 5 minggu. Namun kita lihat untuk pound sterling bulan Mei depan ya, bulan Mei terjadi pemilu dan itu cukup mempengaruhi untuk pergerakan pound sterling sendiri. Sementara dari komoditi untuk oil pada hari Jumat kemarin mengalami penurunan sebesar 1% ya pada hari Jumat. Di tengah kekhawatiran bahwa stok Amerika Serikat akan menyentuh rekor tertinggi baru. Sementara untuk emas juga mengalami penurunan pada hari Jumat yang membukukan kerugian mingguan ketiga berturut-turut di tengah penguatan saham global dan ketidakpastian tentang waktu kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Untuk data-data minggu ini seperti yang tadi sempat dibahas oleh Pak Dwi, terdapat data-data yang menjadi fokus utama. Salah satunya adalah FOMC Statement Amerika yang keluar pada hari Kamis tanggal 20 April mendatang. Kemudian juga dari hari Kamis ya, masih di hari Kamis dari Jepang ada BOJ Press Conference. Kemudian juga dari Kanada ada GDP, dan dari hari Kamis dari Amerika masih untuk dari Amerika ada terdapat data unemployment claims di mana data yang diprediksi tidak begitu jauh ya dari data sebelumnya yaitu 297.000. Saya rasa cukup sekian untuk morning briefing pada hari Senin ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi mengikuti morning briefing hari ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja. Kami berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kita tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari informasi untuk Anda melakukan trading. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.